Halo, nama saya Nikade Putri Lestari Dewi dengan NIM D1A021244. Dalam video ini, saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa investasi melalui International Center for Settlement of Investment Dispute atau studi kasus pemerintah Indonesia vs Churchill Mining untuk memenuhi nilai ujian tengah semester kelas penyelesaian sengketa dagang A1. Kita beralih ke latar belakang dari kasus tersebut. Kasus ini bermula dari adanya sebuah gugatan pemerintah ganti rugi investasi yang diajukan oleh Churchill Mining PLC dan Planet Mining Ltd di Forum Arbitrase International Center for Settlement of Investment Dispute atau ICSID di Washington DC, Amerika Serikat, terhadap pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Bupati Kutai Timur yang dianggap telah melanggar perjanjian bilateral investasi, Bilateral Investment Treaty, dengan pihak penggugat yang dalam hal ini adalah Churchill Mining PLC yang merupakan perusahaan tambang asal Inggris dan anak perusahaannya yaitu Planet Mining Pty Ltd yang berkedudukan di Australia. Gugatan yang dilatar belakangi oleh adanya pencabutan izin usaha pertambangan eksploitasi yang dilakukan oleh penggugat pada lahan seluas kurang lebih 350 km persegi di Busang, Kalimantan Timur oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 4 Mei 2010. Di antaranya juga menyebutkan sangkaan terkait dengan adanya upaya ekspropriasi tidak langsung oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya nasionalisasi aset dengan pembayaran ganti rugi atau kompensasi. Terdapat ringkasan permasalahan dari kasus tersebut. Churchill dan Planet mengajukan pemerintahan arbitrase ICSID masing-masing berdasarkan BIT Inggris Indonesia dan Australia Indonesia. Kedua kasus tersebut dikonsolidasikan dan dalam keputusannya tanggal 24 Februari 2014, pengadilan memutuskan bahwa mereka mempunyai yurisdiksi. Dalam proses arbitrase tersebut, Indonesia mempermasalahkan keabsahan izin pertambangan yang dipermasalahkan. Secara khusus, Indonesia mengajukan tuduhan pemalsuan dan berargumen antara lain bahwa beberapa izin yang diandalkan oleh penggugat dipalsukan oleh penggugat sendiri dan oleh mitra penggugat di Indonesia yaitu perusahaan Tridlatama. Sebaliknya, penggugat menuduh bahwa mereka telah bertindak dengan itikat baik. Dalam putusan akhir, pengadilan memutuskan bahwa tuntutan tersebut secara efektif didasarkan pada dokumen yang dipalsukan untuk melaksanakan penipuan yang bertujuan untuk memperoleh hak penambangan, dan bahwa seluruh tuntutan tidak dapat diterima. Paragraf 528 dalam putusan. Meskipun tidak dapat secara pasti mengidentifikasi sumber-sumber tindakan penipuan tersebut, namun penggugat gagal melakukan uji tuntas yang memadai dalam melaksanakan investasi mereka. Pengadilan memerintahkan penggugat untuk membayar biaya dan ongkos arbitrase hampir 9,5 juta US dollar. Pada Maret 2017, mereka mengajukan permohonan pembatalan di ICSID. Terdapat pembentukan dan penilaian bukti. Dalam kasus dugaan investasi ilegal karena penipuan, korupsi, atau dalam kasus ini pemalsuan tidak selalu mudah untuk mendapatkan bukti yang cukup dalam kasus ini. Indonesia menuduh terdapat 34 dokumen izin yang dipalsukan karena tanda tangan pada dokumen tersebut tidak asli dan tidak sah. Pengadilan memutuskan bahwa bukan penggugat yang harus memberikan bukti, melainkan tergugat yang menanggung beban pembuktian. Paragraf 238. Artinya, Indonesia harus memberikan bukti yang cukup untuk mempertahankan tuduhannya. Pengadilan menambahkan bahwa bukti yang diberikan oleh Indonesia harus diukur berdasarkan standar keseimbangan probabilitas atau keyakinan tepat waktu, yang mempertimbangkan bahwa bukti yang lebih posesif diperlukan untuk fakta yang tidak masuk akal. Selain itu, pengadilan memutuskan bahwa niat atau motif tidak perlu ditunjukkan dalam temuan pemalsuan atau penipuan, tapi dapat menjadi bagian dari bukti tidak langsung yang relevan. Paragraf 244. Berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh Indonesia, pengadilan membuat penilaian sebagai berikut. Pertama, karena semua tanda tangan dalam dokumen yang disengketakan telah direproduksi secara mekanis, Indonesia menunjukkan bahwa pejabat pemerintah biasanya menandatangani dokumen penting seperti dokumen terkait izin pertambangan dengan tangan.
Kedua, dokumen-dokumen tertentu yang serupa terdapat dalam lebih dari satu versi. Sebagian lainnya tidak memuat tanda tangan atau inisial pejabat, dan sebagian lagi dari 34 dokumen tersebut tidak terdaftar dalam database pemerintah Indonesia. Ketiga, tidak ada bukti adanya permohonan izin resmi terkait EKCP yang dilakukan oleh perusahaan Ridla Tama. Keempat, pengadilan merasa sangat aneh bahwa 10 hari setelah Bupati Kutai Timur mencabut izin perusahaan Ridla Tama, diterbitkan surat keputusan pengundangan kembali yang menyatakan izin tersebut sah kembali. Paragraf 441. Berdasarkan semua elemen ini, pengadilan menemukan bahwa ada skema penipuan yang merusak investasi penggugat di EKCP. Paragraf 507, pengadilan mengakui bahwa bukti-bukti tersebut mengarah pada Ridla Tama dan bukan pada penggugat sehubungan dengan pemalsuan dokumen-dokumen yang kontroversial. Namun ditemukan bahwa asumsi ini tidak menentukan untuk menarik konsekuensi hukum yang dapat atau tepat dalam kasus ini. Prinsip hukum internasional tentang akibat hukum pemalsuan. Seperti yang ditunjukkan oleh pengadilan baik konvensi ICSID maupun BIT, secara umum tidak memuat ketentuan substantif mengenai konsekuensi tidak melanggar melakukan hukum yang dilakukan oleh penggugat atau rekan bisnisnya selama masa investasi. Namun jurisprudensi arbitrase dalam berbagai kesempatan telah berhadapan dengan dampak ilegalitas suatu investasi terhadap perlindungan berdasarkan perjanjian investasi internasional dan arbitrase investor negara. Dan sebagaimana telah ditetapkan dalam penghargaan Metal Teach v. Uzbekistan, terdapat prinsip-prinsip umum yang ada secara independen dari bahasa tertentu yang berlaku dalam perjanjian ini. Melihat jurisprudensi arbitrase, pengadilan menemukan bahwa tergantung pada fakta suatu kasus. Pengadilan menemukan bahwa ilegalitas dapat mempengaruhi jurisdiksi pengadilan atau diterimanya klaim atau dapat diatasi berdasarkan kelayakan. Dalam situasi apapun, perilaku curang merupakan penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan prinsip etikat baik. Dalam kasus ini, penipuan yang sangat serius seperti kasus World Duty Free Fee, Kenya dan Metal Teach v. Uzbekistan, pengadilan memutuskan bahwa tindakan investor bertentangan dengan kebijakan publik internasional. Berdasarkan fakta-fakta dalam kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa skema penipuan telah meresap ke dalam investasi penggugat di EKCP dan menambah bahwa tuntutan yang timbul dari hak berdasarkan penipuan atau pemalsuan tidak dapat diterima sebagai masalah publik internasional kebijakan. Tingkat uji tuntas yang dibutuhkan investor karena pengadilan memutuskan bahwa membuat pemalsuan tersebut bukanlah penggugat secara langsung, melainkan mitra bisnis mereka di Indonesia, yaitu perusahaan Nidla Tama. Timbul pertanyaan apakah penggugat menerapkan tingkat uji tuntas yang memadai ketika berinvestasi di EKCP. Pengadilan tersebut terutama mengandalkan pertimbangan dalam kasus Minot v. Poland, yang mana pengadilan mempertimbangkan kemungkinan bahwa suatu klaim dapat dibatalkan jika penggugat secara tidak wajar tidak melihat bukti adanya melanggaran atau kejahatan serius yang dilakukan oleh pihak ketiga. Menurut pengadilan Churchill dan Planet, kasus Minot berkaitan dengan apa yang disebut masalah langsung, di mana penggugat mengetahui atau seharusnya mengetahui kesalahan pihak ketiga sehubungan dengan investasi dan masih memilih untuk melakukannya, tidak melakukan apapun, dan bukan hanya gagal melakukan tindakan yang semestinya. Standar ini juga disebut sebagai pengabaian secara sadar atau kebutuhan yang disengaja. Pengadilan tersebut menambahkan bahwa khususnya ketika investor berinvestasi di lingkungan bisnis yang beresiko, mereka diharapkan melakukan uji tuntas sebelum memberikan dana apapun. Kita berada di ujung, yaitu terdapat putusan. Di sini adalah penjelasan terakhir mengenai kasus ini. Putusannya, dalam kasus ini pengadilan memutuskan bahwa penggugat tidak bertindak dengan uji tuntas, melainkan lalai ketika mereka menyelidiki proses yang dilakukan mitra mereka di Indonesia untuk mendapatkan izin pertambangan. Kurangnya ketekunan dalam mengandalkan tindakan penipuan oleh pihak ketiga menghalangi perlindungan BIT yang berlaku. Oleh karena itu, kebutaan yang disengaja dari pihak penggugat sedemikian rupa sehingga tuntutan mereka tidak dapat diterima. Kasus dengan nomor ARB-12-14 dan ARB-12-40 yang didaftarkan oleh para penggugat pada tanggal 22 Juni 2012 ini akhirnya memenangkan pihak pemerintah Indonesia selaku tergugat pada 18 Maret 2019 dengan beberapa alasan, yang diantaranya adalah penemuan bukti kelalaian pihak penggugat dalam melakukan uji tuntas due diligence yang kemungkinan atau yang kemudian berakibat pada ditemukannya bentuk pemalsuan dokumen-dokumen resmi terkait izin pertambangan untuk tahapan survei umum dan eksplorasi.
Baik, sekian penjelasan mengenai kasus penyelesaian di ICSID. Dengan saya, Kadek Putri, mengucapkan terima kasih.